Orang kaya menghasilkan uang dari saham. Orang yang beruntung menjadi kaya dengan lotere. Tapi pernahkah kamu mendengar hal konyol seperti menghasilkan uang dengan bermimpi? Protagonis pria, Sang Yu, merangkul dua wanita cantik. Dia membuka pintu dengan tatapan mabuk. Baru saja para wanita cantik mau masuk ke kamar. Sang Yu langsung menutup pintunya. Tetapi kemudian dia membuka pintunya lagi. Dia memegang banyak uang di tangannya. Naik mobil, makan sate, selamat malam. Orang ini, ternyata dia orang yang bersusila. Mana mungkin. Sang Yu langsung tepar, memulai rencana menghasilkan uangnya. Kamu tidak salah lihat, dia menghasilkan uang dari bermimpi. Di dalam mimpi, dia masuk ke sebuah museum. Barang-barang di sini semuanya sangat berharga. Dia seperti sedang berjalan-jalan di rumahnya sendiri. Ekspresinya meremehkan, lalu dia memilih salah satu yang paling mahal dan bersiap membawanya pergi. Di saat ini, tiba-tiba muncul orang misterius, menembakkan pistol ke arahnya. Dia buru-buru melarikan diri. Saat di ambang kematian, dia meneriakkan mantranya, "Aku sedang bermimpi, cepat keluarkan aku dari sini." Kemudian begitu membuka matanya, dia memegang harta yang barusan diambilnya. Kembali ke dunia nyata. Ya ampun, aku juga ingin memiliki kemampuan super macam ini. Tetapi dia harus memberi penghargaan pada seorang kakek penjual panekuk untuk kemampuan supernya ini. Dia yang dulu adalah penulis skenario gagal yang hanya mampu membeli panekuk. Dia memeras otaknya untuk membuat skenario, tetapi tak menghasilkan sepeser pun uang. Ini membuatnya bermimpi buruk setiap hari. Membuatnya hampir gila. Jangankan menulis skenario, bahkan uang sewa kamar pun dia tak mampu membayar. Akhirnya diusir oleh pemilik kamarnya. Dia yang frustrasi naik ke atap. Setelah mengirim pesan teks terakhir, siap mengakhiri hidup yang penuh kegagalan. Di saat ini, "Hei, mau makan panekuk?" Mendengar ada panekuk untuk dimakan. Sang Yu tiba-tiba sadar. Kehidupannya sudah sangat menyedihkan, dan jika menjadi hantu kelaparan pada akhirnya, sangat tidak sepadan. Oleh karena itu dia makan sembari bercerita mengenai pengalaman hidupnya kepada si kakek. Kakek yang baik hati memberitahunya sebuah trik. Jika bermimpi buruk lagi lain kali, maka berteriaklah pada diri sendiri, "Aku sedang bermimpi." Malamnya, Sang Yu bermimpi buruk lagi. Saat hidupnya tergantung pada seutas benang, dia berteriak dengan putus asa, "Aku sedang bermimpi." Hal yang ajaib terjadi. Dia benar-benar terbangun. Yang lebih ajaib lagi adalah, pisau orang misterius itu juga terbawa olehnya ke dunia nyata. Biarpun kehidupannya menyedihkan, tetapi dia juga bukan orang bodoh. Dia langsung menyadari, membawa pisaunya berkeliling kios antik. Segerombolan pencatut berebutan untuk membeli pisau di tangannya itu. Tetapi dia takut kena tipu. Jadi dia menjualnya dengan harga 20.000 yuan ke toko gadai. "Tuanku, tidakkah kamu ingin langsung terbang?" Sejak itu kehidupannya tak terkendali. Sang Yu berbaring di ranjang. Dia bermimpi dirinya masuk ke dalam bank. Ya ampun, sekali raup langsung mendapat segepok uang. Rasanya sangat menyenangkan. Tetapi di saat ini, orang misterius muncul di belakangnya, memukulkan tongkat ke wajahnya, membuatnya jatuh tersungkur. Tetapi dia sama sekali tak peduli. Bangkit kembali untuk melanjutkan membungkus uang. Lalu menendang terbang orang misterius itu, menggunakan telekinesis untuk mengambil tas uangnya, lalu pergi dengan keren. Selanjutnya, dia benar-benar membawa uang di dalam mimpinya ke dunia nyata. Orang ini, sekantong uang ini, membuat temannya yang bernama San Ge langsung bengong. Tetapi San Ge juga langsung menyadari. Nyatanya, dia langsung memeluk kakinya. Jadi, dia mulai membantunya mencuci uang. Sang Yu mengeluarkan kalung emas besar dari tasnya lagi. Pemandangan ini, aku merasa mati rasa pada emas. Emas bertumpuk menjadi gunung. Ingin harta yang manapun tinggal ambil. Jika dia ingin menjadi orang terkaya di dunia adalah hal yang sepele. Tetapi kacang tidak boleh melupakan kulitnya. Sang Yu tidak melupakan kakek yang menolongnya biarpun dia sudah menjadi kaya. Jadi dia kembali ke kios gerobak panekuk. Saat si kakek tidak memperhatikan, dia memasukkan sekantong uang ke gerobak si kakek. Tentang mengejar wanita, dia bahkan lebih royal. Dia langsung membeli tokonya.
Sudah membeli toko, mengapa tidak mengambil mobil balap juga? Jadi, dia langsung masuk ke mimpi dan menyetir mobilnya keluar. Kalimat, di dunia ini hanya ada penyakit miskin. Aku merasa itu asalnya dari Sang Yu. Dulunya menderita mimpi buruk setiap hari. Sekarang semuanya sangat mudah untuk sukses. Dia menulis skenario dan menjualnya seharga 200.000 yuan. Bahkan San Ge membantunya membuat sebuah identitas baru dengan menggunakan uang dalam jumlah besar. Penulis skenario baru terbaik yang paling menjanjikan. Langsung membuat proyek seharga 1 juta yuan. Dia sendiri adalah penulis skenario. Dan dia sendiri juga produsernya. Pokoknya dia melakukan sesuai yang diinginkannya. Kamu kira begini sudah selesai? Mana mungkin. Apa kamu melihat menara ini? Namanya adalah Sang Yu. Kehidupan orang kaya memang sangat membosankan. Maaf, aku cemburu. Tapi apa kemampuan ini tidak ada efek sampingnya? Suatu hari, Sang Yu membuka bajunya di depan kaca. 2 bekas luka mengerikan muncul di dadanya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah plot I1, Enigma on Elm Street I0, akan segera mulai? Kemudian, keesokan harinya, dia berjalan di jalanan. Dan diculik oleh orang-orang yang tiba-tiba muncul. 100, 1000, sejuta. Hanya bank saja. Gangster menculik Sang Yu. San Ge datang untuk menebusnya setelah mendengar hal ini. Apa? Mau menebusnya hanya dengan 10 juta? Saldo bank milik Sang Yu saja ada 300 juta. Jadi mau tidak mau, Sang Yu membawa gangster itu ke markas rahasianya. Ya Tuhan, bahkan Museum Nasional tidak sekaya ini. Jika barang di ruang ini dibawa keluar, maka akan mengguncang dunia peninggalan budaya. Oleh karena itu Qiang Ge ingin membunuhnya. Tetapi di saat ini, kekasih Sang Yu tiba-tiba muncul. Sayangnya dia bukan Wonder Woman. Dia hanya datang untuk menyerahkan kepalanya. Qiang Ge memberi perintah. Bunuh semuanya. Sang Yu dan kawan-kawan melawan sekuat tenaga. Sampai banyak luka di tubuhnya. Bahkan San Ge pun mengorbankan dirinya demi melindungi Sang Yu. Perbedaan kekuatan membuat Sang Yu tak mampu melarikan diri. Dihajar habis-habisan, sekarat. Kekasihnya juga dipukul sampai pingsan. Hidup tergantung pada seutas benang. Pada saat ini, muncul ingatan pengalaman hidupnya di benak Sang Yu. Jangan biarkan jumlah uangmu menjadi label dirimu. Kemudian di dalam mimpi, dia melihat kekasihnya dibekukan. Tapi dia tidak bisa menyentuhnya. Jadi, Sang Yu yang putus asa, memilih untuk menjual jiwanya dan berubah menjadi iblis. Yang adalah orang misterius di mimpinya. Dia mengangkat pisau dan menebas esnya. Di saat yang sama, sebuah dinding menjadi retak di dunia nyata. Sang Yu yang berubah menjadi iblis. Keluar dari dunia mimpi dan datang ke dunia nyata. Membunuh gangster seperti mencubit semut. Kemudian mengangkat pistol dan membunuh dirinya yang di dunia nyata. Lalu menghilang dari dunia ini bersama dengan semua barang yang dibawa oleh Sang Yu. Apakah ini akhir dari segalanya? Adegan berganti. Sang Yu dengan penampilan berantakannya muncul di pinggir jalan. Ternyata semua ini hanyalah halusinasinya saja. Dia masih tetap penulis skenario yang gagal itu. Dia masih tetap orang yang hanya mampu membeli panekuk tanpa telur itu. Inilah hidupnya. Tetapi, ketika dia pergi untuk membeli panekuk seperti biasa, si kakek menghampirinya dan memberinya sekantong uang. Ini adalah uang yang diberikannya kepada si kakek di dalam mimpi. Saat ini, dia membeku di tempat, tanpa keraguan. Plot film ini adalah sedang mengejar mimpi, dan menonjolkan kesenangan, tetapi akhirnya tidak masuk akal. Sebenarnya, jika kembali ke plot awalnya, kita bisa membulatkan, di atap itu, Sang Yu sebenarnya sudah loncat bunuh diri. Semua hal ini hanyalah mimpi, juga merupakan kerinduan akan kehidupan yang indah yang dimiliki oleh Sang Yu sebelum mati.